Terima kasih Anda masih bersama redaksi pagi akhir pekan. Beragam peristiwa terjadi selama sepekan terakhir dan menyedot perhatian publik. Di antaranya, vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Sementara itu, tabir kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pananjungan hingga saat ini belum juga terungkap. Kami sarikan informasinya dalam rangkuman berita sepekan. Kasus temuan jenazah Arya Daru Pananjungan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar kosnya di Jalan Gondang Dia Kecil Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi 8 Juli hingga saat ini masih menjadi misteri. Korban ditemukan oleh penjaga kos dalam kondisi wajah penuh dengan lilitan lakban. Sebelumnya, korban yang rencananya akan ditempatkan ke Finlandia di akhir bulan ini terlihat dalam kondisi sehat pada Senin 7 Juli. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha mengatakan Arya Daru Pananjungan merupakan diplomat fungsional muda Kementerian Luar Negeri yang menangani isu-isu kriminal WNI. Arya meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Judan mengatakan pihak Kemenlu telah menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada kepolisian. Kasus ini memunculkan beragam spekulasi masyarakat. Beberapa rekaman CCTV di kosan korban beredar luas. Seperti saat penjaga kos-kosan dan seorang pria membuka paksa jendela dan pintu kamar korban. Penjaga kos membuka paksa kamar korban setelah diminta istri korban untuk mengeceknya lantaran korban tidak dapat dihubungi. Sebelumnya, Arya keluar dari kamar kos dengan membawa kantung plastik hitam diduga berisi sampah yang akan dibuangnya. Tak ada gerak-gerik aneh ataupun mencurigakan dari Arya saat kembali ke kamar. Rekaman kamera pengawas lainnya adalah ketika penjaga kos terekam mondar-mandir di depan kamar korban sembari berkomunikasi lewat telepon genggam pada 7 Juli malam dan 8 Juli dini hari sebelum Arya Daru Pananjungan ditemukan tewas pada pagi harinya. Meski begitu, tidak terlihat gerak-gerik mencurigakan dari si penjaga kos atau keberadaan orang lain. Pada Senin, Kasubit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya AKBP Reonal Simanjuntak mengkonfirmasi istri korban meminta penjaga kos untuk memeriksa keberadaan suaminya di kamar. Dari hasil pemeriksaan tercatat istri korban menelpon penjaga kos 3 kali mulai 7 Juli malam hingga tanggal 8 Juli 2025 dini hari. Menurut kakak ipar Arya, Meta Bagus, almarhum berkomunikasi terakhir kali dengan istrinya pada Senin 7 Juli pukul 9 malam. Jadi di malamnya itu adik saya itu kontekan berkontak dengan si Daru itu terakhir jam 9-an lah. Dia habis beli baju di Grand Indonesia, lagi ngantri taksi. Nah, lagi ngantri taksi, terus setelah itu di kontak-kontak itu enggak bisa mas, sampai pagi. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengklaim semua sumber daya yang dimiliki kepolisian dikerahkan untuk memecahkan kematian sang diplomat. Yang jelas pemeriksaan saat ini terus dilakukan sambil menunggu hasil dari pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik, kemudian juga laboratorium forensik, dan tentunya semuanya harus kita kumpulkan jadi satu untuk nanti kemudian menjadi kesimpulan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Apakah peristiwa pidana ataukah peristiwa yang lain. Jadi ditunggu saja karena memang prosesnya harus seperti itu dan hasilnya tentu bisa kita umumkan manakala memang dari hasil lapor ataupun dari hasil kedokteran bisa keluar karena memang kita harus menjelaskan hasil ini secara saintifik. Jadi pada posisi kita ingin lebih cermat. Yang kedua juga kita ingin menunggu seluruh hasil tuntas sehingga kemudian ini semuanya bisa dipadukan untuk kemudian bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Sejak ditemukan meninggal pada tanggal 8 Juli 2025 di kamar kosannya sampai sekarang, misteri kematian dari diplomat muda dengan inisial ADP belum bisa dipecahkan oleh pihak kepolisian.
Saat ini memang pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya berjanji akan menuntaskannya dalam waktu 1 minggu. Tapi hingga saat ini belum ada satupun petunjuk yang diberikan ke publik untuk menjawab pertanyaan penyebab pasti kematian dari seorang diplomat muda ADP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasi Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara pada Jumat sore di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus korupsi impor gula periode 2015 hingga 2016. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Tom Lembong yang saat itu menjabat sebagai menteri mengabaikan kepentingan masyarakat dan dalam mengambil kebijakan tidak berdasarkan azas kepastian hukum. Menanggapi hasil vonis, terdakwa Tom Lembong mengaku kecewa lantaran ia merasa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang ada. Sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit. Janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Saya kira undang-undang pemerintah semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok pada penting. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, katanya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Sidang vonis yang berlangsung kurang lebih selama 4 jam ini juga dihadiri oleh sahabat Tom Lembong yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hingga saat ini pihak terdakwa Tom Lembong dan tim kuasa hukumnya belum memutuskan apakah akan mengambil langkah banding. Majelis hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa. Tim Liputan CNN Indonesia.